Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13-20. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini, narasi Matius mulai diarahkan pada klimaks persiapan para murid untuk menjadi pelaksana amanat kerajaan, termasuk juga mempersiapkan mereka untuk memasuki Yerusalem dan kemudian mempersiapkan mereka untuk salib. Tentu sebelum ini Tuhan Yesus telah menghabiskan waktunya untuk mengajar orang banyak, melakukan mujizat dan kesembuhan orang banyak secara verbal, bertentangan dengan orang Farisi dan Saduki. Saudara, setelah mereka ada di Kaisaria Filipi, Yesus menanyakan murid-muridnya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan pertanyaan yang kedua adalah, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Para murid menjawab pertanyaan yang pertama dengan mencatat beberapa nama nabi masa lalu, seperti Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga Yeremia. Tapi Petrus yang menjawab pertanyaan yang kedua, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Disinilah hal yang paling utama dinyatakan. Dari dua pertanyaan Yesus itu, sebenarnya kunci dari keduanya adalah ini. Yesus ingin menanyakan untuk mengetahui apakah murid-muridnya telah mengenal dia. Setelah selama ini dia telah mengajar, dia telah menyembuhkan orang sakit, dia telah berbuat mujizat, dia telah melakukan pelayanan seperti itu kepada orang banyak. Yesus ingin tahu apakah mereka mengenal pribadinya. Mereka telah masuk dalam pengenalan. Dan ini adalah sebuah permulaan yang dahsyat. Pengenalan yang bukan cuma didasarkan pada pengenalan, tetapi sebuah pewahyuan dari sorga. Jawaban Petrus yang merupakan suatu bentuk pewahyuan langsung dari Bapa, karena dalam narasi Matius untuk pertama kali kata Mesias dipakaikan untuk Tuhan Yesus. Kalau sebagai anak Allah kita telah membahas sebelumnya, saudara akan baca dalam pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Itulah sebabnya Yesus langsung mengubah namanya dari Simon menjadi Petrus. Memang benar, pewahyuan memang mengubah manusia. Dan di atas batu karang pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus akan mendirikan jemaatnya, yaitu eklesia. Dan gerbang alam maut tidak dapat menguasainya. Dan kepada eklesia, Yesus memberikan kunci kerajaan sorga untuk mengikat dan melepaskan yang di sorga terjadi di bumi. Nah, coba saudara perhatikan ya, dalam pewahyuan yang disodorkan oleh Yesus di sini ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah dia dikenali sekarang oleh murid-muridnya sebagai Mesias. Itu hal yang utama. Sebab siapa Mesias? Mesias itu padanan katanya dalam bahasa Ibraninya Mashiach, kemudian di dalam bahasa Yunaninya Kristos. Padanan katanya itu artinya yang diurapi.
Tapi bukan cuma yang diurapi biasa. Biasanya yang diurapi itu kan ada 3 jabatan yang diurapi. Yaitu imam, raja, dan nabi. Dan Yesus secara khusus di sini, Mesias, menunjuk kepada pribadi yang adalah raja. Ya, dia adalah raja yang memerintah. Jadi di sini sebenarnya Mesias itu adalah sebuah nubuatan dan sebuah pengharapan orang-orang Israel dalam pembuangan yang mengharapkan datangnya raja yang akan membebaskan mereka dan raja akan memimpin mereka kepada kemenangan yang sejati. Itu harapan mereka. Nah sekarang Mesias itu datang. Sekarang kita tahu bahwa Mesias yang datang ini ingin mengembalikan pemerintahan Tuhan kembali pada umatnya. Dan kalau Tuhan memerintah, bersukacitalah bangsa. Itu jelas. Nah, Mesias ini kemudian dikatakan, itu berkata bahwa di atas batu karang pengakuan bahwa Yesus adalah raja yang diurapi itu dan dia adalah anak Allah. Di atas pengakuan itu, dia mendirikan eklesia. Apa ini eklesia? Ya, eklesia itu adalah dewan kota. Eklesia itu adalah pelaksana kehendak raja. Artinya begini, dalam konteks Yunani kuno, eklesia itu adalah yang dibutuhkan oleh raja. Artinya setiap raja punya eklesia. Supaya eklesia inilah yang menjalankan keputusan-keputusan raja. Saudara, kita orang yang percaya kepada Yesus adalah raja, itu adalah eklesia, yaitu pelaksana keputusan-keputusan sang raja yang adalah Yesus. Itulah gereja. Dan Alkitab berkata, wibawanya sangat luar biasa. Wibawanya adalah gerbang ala maut, tidak akan menguasainya. Dan juga mereka punya kemampuan mengikat dan melepaskan supaya apa yang ada di sorga terjadi di muka bumi ini. Amin, saudara. Kita terlalu percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, yang besar, yang berkuasa. Saudara, saatnya kita menerima Yesus sebagai Raja yang berkuasa. Dia adalah Raja, dia adalah Mesias, dan gerejanya adalah pelaksana keputusan Sang Raja. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami berdoa supaya Tuhan, Engkau oleh kasih setiamu, oleh firman-Mu, oleh kuasa-Mu, menyatakan kepada kami umat-Mu, bahwa gerejamu adalah pelaksana pemerintahan-Mu. Gerejamu adalah pelaksana tata kelola dari pemerintahan Tuhan di muka bumi ini. Persiapkan kami umat-Mu. Seperti pembacaan kami hari ini bahwa Engkau mempersiapkan murid-murid-Mu untuk masuk pada hal tersebut. Biar kami memulainya dengan mengenal pribadi-Mu dengan benar. Ya. Memang benar Engkau juru selamat, tapi Engkau bukan cuma juru selamat. Engkau Raja yang memerintah. Amen. Dan Engkau mau kami menjadi pelaksana daripada keputusan-Mu ya Raja. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjadi pelaksana kehendak-Mu di muka bumi ini. Berkati setiap orang yang mendengarkan Morning Devotion ini. Biar kami semua bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami menjadi pelaksana kehendak-Mu. Seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari masuki hari ini dengan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.